Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudi Rohendi dari SD Negeri 4 Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saya akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran digital untuk memenuhi salah satu tugas dari digitalisasi pembelajaran. Oke, konsep pembelajaran digital di sini adalah memiliki beberapa kelebihan pada pembelajaran konvensional. Di antaranya adalah yang pertama, pelajar secara mandiri dan fleksibel sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya masing-masing belajar. Ya, pembelajaran digital memungkinkan pembelajaran untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Ya, yang namanya digital bisa dilakukan di mana saja tanpa terikat oleh waktu ya. Kemudian tantangan yang dihadapi mengenai konsep pembelajaran digital adalah yang pertama tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi. Ya, di sini pelajar pun memiliki kendala ya, di antaranya adalah kadang ada yang tidak support, gadgetnya atau laptopnya, tidak semuanya punya, ya begitu. Itu adalah tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran digital. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Nah, di sini juga guru juga harus bisa mengelola ya, harus bisa mengelola kontennya, apa-apanya agar bisa dimaksimalkan untuk, pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah guru perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi ya. Keterampilannya dalam mengolah, media, terutama media komunikasi seperti Zoom atau Google Meet ini sangat berpengaruh untuk, kelangsungan, proses pembelajaran digital ini. Makanya guru-guru yang, sekarang, dengan globalisasi apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita juga harus bisa mengikuti guru-guru ya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya adalah, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital ya. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti yang pertama adalah platform pembelajaran online. Kemudian yang kedua video conference ya seperti Zoom atau enggak Google Meet, kemudian e-book, kemudian aplikasi, mobile lainnya. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran untuk mengakses sumber belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan berkolaborasi dengan pelajar dan rekan pembelajaran secara online. Tidak langsung bertemu, tapi secara online bisa jauh ya, jauh jangkauannya. Kemudian, aplikasi kelas online ini adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam salah nih, di lingkungan virtual ya. Kemudian dalam aplikasi ini murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi. Ini biasanya ada di Google Classroom ya. Kemudian aplikasi sebagai berikut, Google for Education, Rumah Belajar, Quiz, kemudian Zenius dan lain-lain. Untuk bertatap muka secara online dengan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, dan Google Hangout dan lain-lain. Biasanya yang kita gunakan adalah Google Meet ya, karena lebih mudah, pengumpulan tugasnya juga lebih mudah. Kemudian aplikasi penyimpanan online. Nah, di sini adalah aplikasi penyimpanan dokumen ya. Seringkali kita mengalami kendala yaitu kehilangan data penting dari flash disk atau komputer karena serangan virus atau enggak lupa. Kemudian ya laptopnya rusak. Nah, ini bisa meminimalisir dengan membackup-nya di penyimpanan online yaitu di Google Drive. Dengan adanya penyimpanan secara online memungkinkan kita mudah untuk mengakses di mana saja, kapan saja tanpa harus membawa flash disk atau komputer. Hanya perlu menggunakan gawai dan termasuk Google Drive. Tapi harus tahu juga password dan Gmail-nya ya.
Kalau tidak tahu ya kita nggak bisa mengakses gitu. Oke, selanjutnya, selanjutnya adalah menggunakan Google Form. Dengan menggunakan form ini kita dapat membuat presensi secara online di browser atau browser seluler atau di web, di laptop gitu ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Kemudian bisa meringkas hasil presensi dengan Google Sheet. Nah, ini tampilannya yang di bawah. Nah, ini contoh dari presensi online yang sudah saya buat. Ini presensi online-nya nanti kita bagikan linknya, mereka orang tua atau siswanya apa ya, melakukan absen presensi online. Ini bagi yang tidak hadirnya saja sih. Nah, kemudian ini rekapnya, sampingnya sebelah kanan itu rekap. Oke. Kemudian perbedaan pembelajaran digital dan classrooming. Ya, banyak ya pembelajaran digital ini lebih menggunakan teknologi seperti laptop atau gawai HP. Dan variasi sistem pembelajaran terbatas ya karena itu saja hanya melalui tatap muka tidak berinteraksi secara langsung. Kemudian lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja. Nah, itu mudahnya seperti itu. Kemudian yang salah satunya adalah dengan menggunakan internet atau kuota yang memadai begitu. Kemudian kelas luring di sini juga memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi, tapi bisa juga memanfaatkan teknologi ya seperti infocus, kemudian media-media yang lainnya. Kemudian variasi pembelajaran banyak ya ada PBL, PJBL, kemudian banyak lagi lah. Kemudian lokasi pembelajaran di satu tempat yaitu di sekolah, siswa banyak bersosialisasi dengan temannya. Ya, ini bisa langsung ketemu gitu. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran dengan media digital. Nih, ini contoh platform pembelajaran digital yang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama adalah menggunakan YouTube. YouTube itu sebagai sarana media untuk menggunakan secara real dalam audiovisual. Ini dalam proses pembelajarannya seperti ini. Ya, kita memanfaatkan Infocus dan YouTube untuk mencari sumber yang lain. Kemudian yang kedua, kuisis. Kuisis sebagai sarana asesmen dalam pembelajaran dan sekaligus sarana games bagi siswa. Nah, saya pun sudah menerapkan di sini ada 3 ya secara langsung, kemudian pakai paper. Nah, yang sebelah kanan ini pakai mode kertas, jadi langsung real time di sana. Kita harus terhubung dan terkoneksi dengan laptop, kemudian gadgetnya juga. Kemudian Wheel of Name, Wheel of Names sebagai sarana untuk membuat siapakah yang pertama kali maju atau sebagai sarana pembagian kelompok. Nah, yang sudah saya terapkan di sini adalah untuk pembagian kelompok ya. Jadi gampang di sini untuk pembagian kelompoknya. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur, apalagi anaknya nggak bisa nolak gitu dengan menggunakan Wheel of Names. Kemudian puzzle maker sebagai sarana games atau bisa juga digunakan untuk ice breaking. Nah, di sini juga ini banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Ada yang TTS, kemudian ada labirin. Nah, yang sudah pernah buat saya ada labirin. Temukan jalan pulang atau temukan jalan untuk istirahat. Nah, seperti ini adalah uh, cara menggunakan media pembelajaran seperti itu berbasis digitalisasi. Oke, oke sekian saja video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.